Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang sedang menyimak kisah ini? Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita yang akan saya sampaikan bukan sekadar kisah rekaan, tapi terinspirasi dari banyak bisikan, kejanggalan, dan rahasia yang terkubur di balik wajah kemajuan sebuah kota di Jawa Tengah. Mari kita mulai perlahan. Tarik napas. Dondek. Baik-baik, Kaligawe, Semarang Timur, adalah kawasan yang tidak pernah benar-benar tidur. Siang hari dipenuhi klakson truk besar, suara besi bergesekan, dan debu halus yang menempel di kulit. Malam hari, daerah ini justru terasa lebih hidup. Lampu-lampu gudang menyala pucat, memantul di genangan air rob, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak sendiri. Disinilah PT Tirta Resik Nusantara berdiri, sebuah pabrik pengolahan limbah yang oleh pemerintah kota disebut sebagai tonggak penyelamatan lingkungan. Bangunannya tinggi, dindingnya abu-abu bersih, berpagar besi hitam, dengan kamera di setiap sudut. Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Bahkan terkesan rapi, modern, dan profesional, berbeda dengan pabrik-pabrik tua lain di sepanjang jalan Kaligawe yang mulai keropos dimakan usia dan air laut. Nama Bimo pertama kali tercatat di buku tamu pabrik itu bukan sebagai tamu penting, melainkan sebagai wartawan lingkungan dari media lokal kecil di Semarang. Sudah bertahan-tahan, ia menulis tentang banjir rob, pencemaran sungai, dan limbah industri yang dibuang diam-diam ke laut. Namun pabrik ini berbeda. Terlalu bersih, terlalu sempurna, Mas. Pabrik ini nggak pernah kena protes ya, tanya Bim. Suatu sore kepada satpam yang berjaga di pos depan. Satpam itu tersenyum, senyum yang aneh, bukan ramah, bukan juga kaku. Alhamdulillah aman, Mas. Warga sini malah senang. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dada Bimo terasa sedikit berat. Warga senang, Dik. Padahal daerah itu terkenal dengan bau limbah, udara lembab, dan air got yang kadang berubah warna. Tapi sejak PT Tirta Resik beroperasi, banyak keluhan tiba-tiba menghilang. Sungai kecil di belakang kampung terlihat lebih jernih. Bau menyengat berkurang. Bahkan beberapa warga mengatakan tidur mereka lebih nyenyak. Namun ada satu detail yang tidak pernah masuk laporan resmi. Bau aneh. Bau yang datang hanya pada hari tertentu. Pertama kali Bimo mencium bau itu, ia sedang lembur di kantor redaksi kecil dekat kota lama. Sekitar pukul 2 dini hari, udara berubah. Bukan bau sampah, bukan pula bau bahan kimia biasa. Ada aroma logam hangus, bercampur sesuatu yang amis seperti darah yang terlalu lama terpapar udara. Bau itu tidak menusuk hidung, melainkan pelen-pelen memenuhi dada, membuat napas terasa berat tanpa alasan jelas. Cium gak? Tanya rekan kerjanya, Ardi, sambil menutup jendela. Iya, bau apa itu? Jawab Bimo. Ardi menggeleng. Gak tahu, tapi anehnya, bau ini selalu muncul di hari yang sama. Hari apa? Jumat Kliwon. Malam itu, Bimo mulai mencatat. Setiap Jumat Kliwon, sekitar pukul 1-3 dini hari, bau itu muncul. Tidak selalu menyebar luas, tapi cukup terasa di beberapa titik. Kaligawe, Terboyo, dan daerah industri lama yang dekat pesisir. Anehnya lagi, keesokan paginya, udara terasa lebih ringan. Seperti hujan telah membersihkan sesuatu, padahal tidak. Turun hujan. Beberapa minggu kemudian, Bimo sengaja datang ke Kaligawe. Saat malam Jumat Kliwon, ia memarkir motor di dekat gudang kosong, berjalan menyusuri jalan sempit yang dipenuhi genangan air asin. Lampu jalan berkedip, angin laut membawa suara jauh dari kapel-kapel di pelabuhan Tanjung Emas. Pukul 1:12. Bau itu datang. Tidak tiba-tiba, tapi merayap, pelan, halus, seperti seseorang yang berdiri di belakangmu tanpa suara. Bimo menutup hidung. Tapi percuma, bau itu bukan soal penciuman, melainkan rasa. Dada terasa ditekan, kepala sedikit pening, dan ada perasaan tidak nyaman seperti sedang berada di tempat yang seharusnya tidak dihuni manusia.
dari balik pagar PT Tirtarsik. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gerbang belakang pabrik terbuka, bukan untuk truk limbah, melainkan untuk deretan mobil hitam mengilap. Satu persatu masuk, tanpa suara klakson, tanpa logo. Kacanya gelap. Mobil-mobil itu berhenti di bangunan samping yang tidak tercantum di peta fasilitas pabrik. Bimo berjongkok di balik semak liar, menahan napas. Ini bukan jam operasional, gumamnya. Beberapa menit kemudian, seorang pria turun dari salah satu mobil. Pakaiannya rapi kemeja mahal, sepatu bersih, jam tangan mengilap, tapi wajahnya pucat, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia berjalan masuk ke bangunan itu. Pintu menutup, bau semakin pekat. Sekitar setengah jam kemudian, pria itu keluar. Langkahnya goyah, matanya kosong. Wajahnya seperti kehilangan sesuatu, bukan barang, tapi bagian dari dirinya. Saat ia masuk kembali ke mobil, Bimo mendengar suara lirih, hampir seperti gumaman. "Sudah, saya serahkan." Mobil itu pergi tanpa menyalakan lampu utama. Bimo menelan ludah. Dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Apa yang sebenarnya diproses di pabrik ini? Esok harinya, ia mendatangi kampung Terboyo Wetan, duduk di pos ronda bersama beberapa warga tua. Di sana ia bertemu Mbah Sastro, seorang sesepuh yang dikenal jarang bicara. "Mbah," kata Bimo pelan, "jenengan pernah ngerasain bau aneh tiap Jumat Kliwon?" Mbah Sastro menatapnya lama. Mata tua itu tidak menunjukkan keterkejutan, justru seolah menunggu pertanyaan itu muncul. "Kalau sampean sudah mencium baunya," katanya pelan, "berarti pabrik itu sudah mulai bekerja." "Bekerja apa, Mbah?" Mbah Sastro menarik napas dalam-dalam, membersihkan kota dengan cara yang tidak kelihatan. Angin malam berembus, lampu pos ronda berayun pelan, dan untuk pertama kalinya Bimo merasa bahwa liputannya kali ini bukan soal lingkungan, melainkan soal sesuatu yang sedang dipindahkan dari tanah ke manusia. Dan bau itu hanyalah tanda bahwa prosesnya sedang berlangsung. Pagi di Terboyo Wetan selalu datang bersama bau asin laut dan suara burang-burang yang mencari sisa makanan di pinggir sungai. Matahari tampak pucat, terhalang kabut tipis yang naik dari rawa-rawa dan genangan air rob yang tak pernah benar-benar surut. Bimo duduk di bangku kayu pos ronda sejak subuh. Semalaman ia tidak tidur, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya terus berputar pada wajah pria pucat yang keluar dari bangunan samping pabrik itu, membersihkan kota dengan cara yang tidak kelihatan. Ucapan Mbah Sastro semalam terus terngiang. "Tanah ini, Mas," lanjut Mbah Sastro sambil menyeruput kopi hitamnya, "dari dulu memang bukan tanah biasa." Bimo mencondongkan badan. "Maksudnya, Mbah?" Orang tua itu menatap ke arah pabrik-pabrik di kejauhan. Cerobong-cerobong berdiri seperti nisan raksasa sebelum jalan besar, sebelum gudang, sebelum rel kereta, katanya pelan. "Daerah sini, itu rawa dan pertemuan." "Pertemuan apa?" "Jalur." Angin berembus. Beberapa warga yang duduk semalam memilih bangkit dan pergi, seolah tidak ingin terlalu lama berada dalam percakapan itu. "Orang dulu percaya," lanjut Mbah Sastro, "Kaligawe itu tempat singgah, bukan cuma manusia." Bimo menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. Ia sudah cukup lama meliput cerita-cerita pinggiran kota untuk tahu bahwa kepercayaan lama seringkali dibungkus kalimat sederhana, tapi maknanya berat. "Terus, pabrik itu?" tanya Bimo. Mbah Sastro tersenyum tipis. Dia berdiri tepat di simpulnya, membuka catatan kecilnya. "Simpul jalur gaib, kalau orang pintar bilang begitu," jawab Mbah Sastro. "Kalau orang awam seperti saya, yakumabela, tempat lewatnya." "Beban," kata beban membuat Bimo mengangkat kepala. "Beban apa, Mbah?" Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, berjalan ke tepi jalan, menunjuk ke arah selokan besar yang airnya kini terlihat lebih jernih dibanding tahan-tahan sebelumnya. "Dulu air ini hitam, Mas. Ikan mati, anak-anak gatal kalau main air," katanya. "Sekarang bersih, kota senang." "Iya," sahut Bimo. "Itu karena pabrik limbah itu kan?" "Betul," jawab Mbah Sastro. "Tapi yang dibersihkan bukan cuman airnya." Beberapa hari kemudian, Bimo mulai menyusuri arsip lama
di kantor dinas tata kota Semarang. Ia mencari peta lama sebelum kawasan itu dipadatkan menjadi industri. Peta tahun 1950-an menunjukkan sesuatu yang menarik. Kaligawe dan Terboyo dulunya ditandai sebagai daerah rawa, kuburan tua, dan jalur air kecil yang menghubungkan laut dengan daratan. Ada catatan kecil di pinggir peta, ditulis tangan, daerah rawan pembangunan besar. Banyak proyek gagal. Bimo menelan ludah. Ia kemudian menemui seorang mantan pegawai proyek reklamasi yang kini sudah pensiun, Pak Rukman. Rumahnya di daerah Genuk, tidak jauh dari rel kereta. Kalau Kaligawe, Pak Rukman tertawa kecil saat ditanya, dari dulu itu tanah bandel. Bandel bagaimana Pak? Alat sering rusak sendiri. Orang jatuh sakit tanpa sebab. Pernah ada mandor yang tiba-tiba stres, ngelamun, terus menghilang, jawabnya. Tapi semua selalu ditutup. Siapa? Pak Rukman menatap Bimo lama. Yang punya kepentingan. Kata-kata itu membuat tengkuk Bimo merinding. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Kali ini, Bimo tidak sendiri. Ia mengajak Ardi, rekan kerjanya. Meski Ardi terlihat ragu. Lo yakin mau ke sana lagi? Tanya Ardi sambil mematikan mesin motor di pinggir jalan. Gue perlu lihat lebih dekat, jawab Bimo. Pabrik itu bukan cuma urusan limbah. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kontainer tua. Dari sana, bangunan samping PT Tirta Resik terlihat jelas. Lampu-lampunya redup, tidak seterang gedung utama. Pukul 1 tepat, bau itu muncul lagi. Ardi menutup hidung. Ini bau apa sih? Kok bikin mual? Bimo menggeleng. Bukan mual, kayak ada yang narik napas kita. Mereka melihat mobil-mobil hitam kembali datang. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Ada 6 kendaraan malam itu. Satu persatu orang masuk ke bangunan samping. Tidak ada suara, tidak ada sapaan. Seolah semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Perhatiin gak? Bisik Ardi. Apa? Orang-orang itu mukanya kayak bawa beban berat. Bimo mengangguk. Ia juga melihat hal yang sama. Tidak ada wajah santai, tidak ada tawa. Yang ada hanya ekspresi orang-orang yang seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari dari keyohan. Terdengar suara mesin berat bekerja. Tapi bukan suara mesin biasa. Ada dengungan rendah yang membuat dada bergetar. Ardi memegang lengan Bimo. Gue gak suka suara itu. Bimo menelan ludah. Itu bukan mesin pengolah limbah biasa. Saat satu persatu orang keluar dari bangunan itu, perubahan mereka terlihat jelas. Bahu mereka turun, wajah mereka kosong. Beberapa tampak kebingungan, seperti lupa sedang berada di mana. Seorang pria parubaya bahkan terduduk di aspal sebelum dibantu masuk ke mobilnya. Pak, sampean gak apa-apa? Tanya petugas pabrik. Pria itu hanya menggeleng lemah. Sudah diambil? Kalimat itu membuat Ardi bergidik. Diambil apa? Bisiknya. Bimo tidak menjawab. Ia sendiri tidak yakin ingin tahu jawabannya. Keesokan paginya, berita kecil muncul di koran lokal. Seorang pengusaha properti Semarang Timur mengalami kebangkrutan mendadak. Proyek besar dihentikan. Bimo mengenali wajahnya. Salah satu pria yang ia lihat malam sebelumnya. Hari-hari berikutnya, berita serupa bermunculan. Tidak besar, tidak mencolok, tapi polanya jelas. Orang-orang yang bersih dari masalah kota yang dulu tidak tersentuh isu pencemaran, sengketa lahan, atau limbah tiba-tiba jatuh, sakit, bangkrut, menghilang dari publik. Sementara itu, PT Tirta Resik Nusantara menerima penghargaan baru sebagai perusahaan ramah lingkungan. Bimo kembali menemui Mbah Sastro. Bah, katanya lirih, pabrik itu memindahkan sesuatu. Ya, Mbah Sastro mengangguk pelan. Limbah itu bukan cuma benda mas. Ada yang lebih berat dari lumpur dan cairan kimia. Dosa, tanya Bimo. Bisa dibilang begitu, jawab Mbah Sastro. Dosa industri, dosa kota, keserakahan, semua itu butuh wadah. Downward. Manusia, Mbah Sastro menatap langit yang mendung. Manusia yang datang sendiri. Bimo terdiam. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kota Semarang terlihat semakin sehat karena ada orang-orang yang sedang dikosongkan. Pelan-pelan dan Kaligawe, tanah pertemuan itu, hanya menjadi jalan lewatnya.
Sejak malam terakhir di Kaligawe, Bimo mulai merasakan perubahan kecil pada dirinya. Bukan sakit, bukan juga ketakutan yang berlebihan. Lebih tepatnya, perasaan seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak ingin terlihat. Setiap kali ia melewati kawasan industri, dadanya terasa berat. Setiap kali melihat bangunan PT Tirta Resik dari kejauhan, ada dorongan aneh untuk menoleh seperti seseorang memanggil tanpa suara. Namun pekerjaan tidak memberi ruang untuk menghindar. Bimo tahu, jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus masuk lebih dekat. Tidak cukup mengamati dari balik semak atau mencatat bau dari kejauhan. Ia harus melihat prosesnya. Hari itu Selasa sore, cuaca Semarang, lembab dan mendung. Bimo mengajukan permohonan wawancara resmi ke pihak PT Tirta Resik dengan alasan liputan keberhasilan pengolahan limbah kota. Permintaan itu diterima dengan cepat, nyaris terlalu mudah. Silakan datang besok jam 10 pagi, Mas Bimo, ujar suara perempuan di telepon. Kami senang kalau ada media yang mengangkat sisi positif. Kata positif terasa aneh di telinga Bimo. Keesokan harinya, ia memasuki area pabrik melalui gerbang utama. Semuanya tampak normal. Petugas ramah lorong bersih. Bau kimia nyaris tidak terasa. Mesin-mesin besar berdiri rapi di balik kaca tebal. Seorang pria berkemeja putih memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, manajer operasional. Mas Bimo mau fokus ke bagian mana? Tanyanya sambil tersenyum profesional. Proses pengolahan limbah cair, jawab Bimo, yang katanya paling efektif di Jawa Tengah. Pak Hendra mengangguk. Oh, itu kebanggaan kami. Mereka berkeliling hampir 1 jam. Tangki besar, pipa-pipa berwarna, ruang kontrol dengan layar digital. Semuanya terlihat sesuai standar, bahkan lebih baik dari kebanyakan pabrik lain yang pernah Bimo liput. Namun ada satu bagian yang tidak ditunjukkan. Bangunan di sisi barat itu apa, Pak? Tanya Bimo sambil menunjuk area yang dibatasi pagar tambahan. Pak Hendra berhenti melangkah sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup bagi Bimo untuk menyadarinya. Itu area internal. Jawabnya cepat. Bukan bagian dari pengolahan utama. Kenapa? Mobil-mobil pribadi sering masuk malam hari? Tanya Bimo, berpura-pura santai. Pak Hendra tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti satpam beberapa waktu lalu. Koordinasi dengan mitra Mas dunia industri itu luas. Jawaban itu menutup percakapan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Bimo tidak mengajak Ardi kali ini. Ia tahu, semakin sedikit orang yang terlibat, semakin kecil risiko orang lain ikut terseret. Ia datang lebih awal, sebelum bau muncul, mengamati dari kejauhan, menunggu momen yang tepat. Pukul 12:15, gerbang belakang pabrik terbuka. Namun kali ini, ada yang berbeda. Tidak hanya mobil hitam yang datang, tapi juga satu truk kecil tertutup tanpa logo. Truk itu di dekat bangunan samping, mesin tetap menyala. Bimo mendekat perlahan, bersembunyi di balik bayangan kontainer. Bau itu datang lebih kuat dari biasanya. Bukan hanya membuat mual, tapi menimbulkan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Seperti berada di ruangan tertutup, bersama sesuatu yang sedang sekarat. Dari dalam bangunan, terdengar suara dengungan rendah. Lebih dalam dari mesin industri. Irama suaranya tidak stabil naik turun, seperti napas berat. Pintu terbuka sedikit. Bimo melihat ke dalam. Ruangan itu tidak seperti ruang pabrik biasa. Lampunya redup. Dindingnya dilapisi material gelap yang tidak memantulkan cahaya. Di tengah ruangan, ada semacam kursi logam dengan banyak kabel dan selang transparan. Seorang pria duduk di sana. Tangannya terikat, bukan dengan paksa, tapi seperti orang yang menyerahkan diri. Matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan. Ambil saja, yang penting usaha saya selamat. Seorang petugas berdiri di sampingnya, mengenakan seragam pabrik, tapi tanpa nemtek. Tenang Pak, katanya datar. Ini hanya proses pemindahan. Bimo menahan napas. Dari selang-selang itu, cairan hitam pekat bergerak perlahan, bukan keluar dari tubuh pria itu, tapi masuk. Namun anehnya, pria itu tidak berteriak, tidak melawan. Wajahnya justru perlahan terlihat lega. Beberapa menit kemudian, cairan itu berhenti mengalir. Dengungan mereda.
Petugas membuka ikatan. Pria itu berdiri dengan langkah goyah. "Sudah?" tanyanya lirih. "Sudah," jawab petugas. "Masalah kota sudah dipindahkan." Pria itu mengangguk pelan. "Terima kasih." Bimo mundur perlahan. Dadanya berdebar keras. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ini bukan pengolahan limbah. Ini pemindahan beban. Pagi berikutnya, berita kecil kembali muncul. Seorang pemilik pabrik tekstil mengalami gangguan kesehatan serius. Usahanya disita bank. Bimo mencocokkan wajahnya. Orang yang sama. Ia mulai memahami pola yang lebih mengerikan. Mereka yang datang ke PT Tirta Resik bukan korban. Mereka adalah penawar. Orang-orang yang ingin masalah besar. Mereka diambil dengan imbalan sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dan kota menerima manfaatnya. Songai bersih, udara membaik, statistik lingkungan naik. Sementara individu-individu itu menanggung akibatnya. Malam itu, Bimo kembali ke Terboyo-Wetan. Ia duduk bersama Mbah Sastro, kali ini dengan wajah pucat. "Mbah," katanya pelan. "Saya lihat sendiri, Mbah." Sastro tidak terkejut. "Kalau sudah lihat, berarti sampean sudah ikut mencium bau itu." "Mereka memindahkan limbah ke manusia." Mbah Sastro mengangguk. "Bukan cuma limbah." "Terus, kenapa dibiarkan?" "Karena kota butuh terlihat sehat," jawab Mbah Sastro. "Dan selalu ada orang yang mau menanggung. Asal masalahnya diambil." Bimo menandok, tangannya gemetar. "Kalau saya terus menyelidiki, apa yang akan terjadi?" Mbah Sastro menatapnya lama. "Kalau terlalu dekat, Mas, kadang tanah ini ikut memilih." Angin malam kembali berembus. Di kejauhan, cerobong pabrik berdiri diam. Dan untuk pertama kalinya, Bimo sadar, bukan hanya kota yang dibersihkan orang-orang yang terlalu ingin tahu, juga bisa ikut dipindahkan. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, nyaris tidak disadari, seperti air rob yang merayap naik ke lantai rumah warga pesisir. Awalnya hanya satu nama, lalu dua, kemudian menjadi deretan berita kecil yang tersebar di sudut-sudut halaman koran dan portal daring lokal. Bimo menyadarinya saat ia menyusun clipping di meja kerjanya. Ia menempelkan potongan berita dengan selotip satu per satu, membentuk garis waktu. Pengusaha properti Semarang Timur bangkrut mendadak. Mantan direktur pabrik mengalami penyakit langka. Pejabat daerah mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Nama-nama itu berbeda. Latar belakang mereka juga beragam. Tapi ada satu kesamaan yang membuat tengkuk Bimo terasa dingin. Semuanya pernah tercatat sebagai mitra khusus PT Tirta Resik Nusantara. "Ini nggak mungkin kebetulan," gumamnya. Ardi, yang berdiri di belakangnya, menghela napas berat. "Gue juga ngerasa gitu, Mo. Tapi nggak ada yang berani ngomong." "Kenapa?" "Karena pabrik itu sekarang kayak simbol harapan kota," jawab Ardi. "Semarang butuh mereka." Kata butuh terdengar seperti pembenaran yang berbahaya. Suatu sore, Bimo menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Mas Bimo?" Suara di seberang terdengar lemah. "Saya dapat nomor sampean dari Mbah Sastro." Bimo langsung duduk tegak. "Iya, Pak. Ini siapa?" "Nama saya Pak Darto," jawabnya. "Saya dulu pernah ke pabrik itu." Nada suaranya membuat Bimo menelan. "Ludah, Bapak mau ketemu? Ada yang perlu saya ceritakan," katanya lirih. Sebelum semuanya terlambat, mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat pelabuhan Tanjung Emas. Tempat itu sepi, hanya suara kapal dan angin laut yang masuk lewat pintu terbuka. Pak Darto tampak jauh lebih tua dari usia yang ia sebutkan. Rambutnya memutih tidak merata, kulit wajahnya kusam, dan tangannya gemetar saat memegang gelas. "Dulu usaha saya lancar," katanya membuka percakapan. "Pabrik logam kecil, tapi stabil. Sampai satu hari, limbah saya jadi masalah besar. Saya dipanggil sana-sini, hampir tutup." "Lalu Bapak ke PT Tirta Resik?" tanya Bimo pelan. Pak Darto mengangguk. "Mereka bilang bisa membantu. Bukan cuman urusan limbah, tapi juga beban usaha." Bimo menatapnya tajam. "Beban seperti apa, Pak?" Pak Darto tersenyum pahit. "Rasa bersalah, ketakutan, tekanan, semua itu katanya ikut mencemari." "Dan Bapak setuju?" "Saya putus asa," jawabnya jujur. "Saya pikir asal pabrik saya selamat."
Ia terdiam sejenak, napasnya berat. Setelah itu, air di sekitar pabrik saya memang jadi bersih. Lanjutnya, pemeriksaan, berhenti, kota, senang. Terus, desak Bimo. Terus tubuh saya mulai sakit, katanya lirih. Tidur nggak nyenyak, kepala berat, usaha tetap jalan. Tapi saya seperti kosong. Akhirnya, satu persatu pelanggan pergi. Saya jatuh. Bimo menggenggam pulpen erat-erat. Bapak menyesal? Pak Darto menatap laut. Saya sadar, terlambat. Saya tukar masalah kota dengan hidup saya sendiri. Semakin banyak Bimo berbicara dengan orang-orang seperti Pak Darto, semakin jelas gambaran besarnya. PT Tirta Resik bukan hanya menawarkan solusi teknis. Mereka menawarkan jalan pintas kepada orang-orang yang sedang terjepit. Mereka memberikan pilihan. Masalah besar akan diambil, tapi dengan harga yang tidak pernah dijelaskan secara utuh, dan harga itu selalu dibayar belakangan. Di sisi lain, pabrik semakin berjaya. Sebuah acara peresmian digelar di Balai Kota Semarang. Spanduk besar bertuliskan, menuju kota bersih, dan berkelanjutan terpampang di depan gedung. Bimo hadir sebagai wartawan. Ia melihat Pak Hendra berdiri di panggung, tersenyum lebar, di samping pejabat-pejabat daerah. Kami berkomitmen menjaga lingkungan kota ini, kata Pak Hendra di hadapan mikrofon, tanpa mengorbankan siapapun. Kalimat itu membuat Bimo mengepalkan tangan, tanpa mengorbankan siapapun. Setelah acara selesai, Bimo memberanikan diri mendekati Pak Hendra. Pak, katanya pelan, boleh saya tanya soal mitra khusus pabrik? Pak Hendra menatapnya sejenak. Mas Bimo? Ya, kita sudah pernah bertemu. Iya Pak, ada hal-hal yang lebih baik, tidak digali terlalu dalam. Lanjut Pak Hendra dengan suara tetap ramah. Kita semua ingin kota ini baik-baik saja. Dengan cara apapun, tanya Bimo. Senyum Pak Hendra sedikit memudar. Dengan cara yang diperlukan. Sejak hari itu, Bimo mulai merasa diawasi. Teleponnya sering berdering tanpa suara. Pesan-pesan masuk, lalu hilang sendiri. Saat ia melewati Kaligawe, beberapa pekerja pabrik menatapnya terlalu lama. Suatu malam, saat ia pulang ke kosannya, pintu kamarnya sudah terbuka. Tidak ada barang hilang, tidak ada tanda perusakan. Hanya satu hal yang berubah, di meja kerjanya. Ada secarik kertas kecil bertuliskan, tangan. Bau itu tidak untuk semua orang. Bimo duduk perlahan, dadanya berdegup keras. Ia tahu, ia sudah masuk terlalu jauh. Malam Jumat Kliwon berikutnya, bau itu terasa lebih cepat datang, lebih pekat, seolah udara ingin memperingatkan sesuatu. Bimo berdiri di pinggir jalan Kaligawe, menatap pabrik dari kejauhan. Lampu-lampunya menyala tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia teringat kata-kata Mbah Sastro, tanah ini ikut memilih. Dan untuk pertama kalinya, Bimo bertanya dalam hati, siapa berikutnya yang akan dipilih untuk menanggung beban kota? Karena satu hal kini jelas baginya, PT Tirta Resik tidak pernah kekurangan penawar. Selalu ada orang yang ingin terlihat bersih. Selalu ada orang yang rela membayar, asal bukan di depan mata. Sejak kertas itu muncul di meja kosnya, Bimo tidak pernah lagi merasa banner-banner sendirian. Tulisan tangan sederhana itu masih ia simpan di laci, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pengingat. Setiap kali ia membuka laptop atau menyusun catatan, liputan, kalimat itu terngiang kembali di kepalanya. Bau itu tidak untuk semua orang. Kalimat tersebut bukan ancaman terang-terangan, tidak ada larangan, tidak ada peringatan langsung, tapi justru karena itulah, kalimat itu terasa lebih berat. Seolah ada pihak yang ingin mengatakan, kamu sudah mencium sesuatu yang seharusnya tidak kamu hirup. Hari-hari berikutnya, hidup Bimo berjalan normal di permukaan. Ia tetap datang ke kantor, menulis berita kecil, meliput acara seremonial. Namanya, di balik rutinitas itu, ada tekanan halus yang terus mengiringi langkahnya. Telepon dari nomor tak dikenal semakin sering datang, tapi selalu terputus sebelum ia sempat menjawab. Email tanpa pengirim masuk ke kotak spam isinya kosong. Dan setiap malam Jumat Kliwon, bau itu terasa lebih dekat. Meski ia tidak berada di Kaligawe, seolah-olah bau itu sudah tahu alamatnya. Suatu sore, Bimo dipanggil ke kantor redaksi. Pemimpin redaksi, Pak Surya, duduk di balik meja dengan wajah lelah. Ia menutup map berisi laporan,
dan menatap Bimo lama sebelum berbicara. "Mo," katanya pelan, "liputan kamu soal PT Tirta Resik dihentikan." Bimo tidak langsung menjawab. "Dihentikan? Maksudnya gimana, Pak? Kita nggak akan naikkan tulisan apapun lagi soal pabrik itu?" jawab Pak Surya. "Perintah dari atas." "Dari siapa?" Pak Surya menghela napas. "Kamu tahu sendiri, iklan, kerjasama, citra kota, semua saling terhubung. Jadi, kita tutup mata." Suara Bimo meninggi sedikit. Pak Surya menatapnya tajam. "Kita bertahan hidup, Mo. Sama seperti yang lain." Kalimat itu membuat Bimo terdiam. Ia tahu, di kota seperti Semarang, banyak hal berjalan bukan karena benar atau salah, tapi karena dibutuhkan. Malam itu, Bimo kembali ke Terboyo Wetan, duduk di pos ronda bersama Mbah Sastro, tanpa banyak bicara. Angin laut membawa suara besi dari kejauhan. "Bah," ujar Bimo akhirnya, "kalau seseorang tahu terlalu banyak, apa yang biasanya terjadi?" Mbah Sastro menyesap kopi, lalu tersenyum tipis. "Kalau orang dulu bilang dia akan ditawari jalan pulang." "Pulang kemana?" "Ke tempat semula," jawabnya. "Atau ke tempat lain yang lebih sepi." Bimo menunduk. "Pabrik itu mulai mendekati saya." "Bukan pabriknya," koreksi Mbah Sastro, "tapi tanahnya, jalurnya, pabrik. Hanya pintu." Kata pintu membuat bulu kuduk Bimo berdiri. Beberapa hari kemudian, tawaran itu datang. Bukan dalam bentuk ancaman, bukan pula dalam bentuk uang. Sebuah undangan resmi dikirim ke alamat kosnya, tanpa nama pengirim. Amplop putih, bersih, tanpa cap pos. Di dalamnya hanya ada satu kartu. "Diskusi lingkungan terbatas, PT Tirta Resik Nusantara, waktu, Jumat, Kliwon, jam 23:30 tempat. Gedung Barat." Tidak ada kalimat tambahan, tidak ada ajakan, tidak ada paksaan. Namun Bimo tahu, undangan itu bukan pilihan biasa. Malam Jumat Kliwon itu, hujan turun tipis di Kaligawe. Genangan air memantulkan lampu-lampu. Pabrik yang berdiri seperti barisan penjaga diam. Bimo melangkah masuk melalui gerbang belakang tanpa dicegat. Seolah-olah semua sudah diatur di dalam gedung barat. Suasananya lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Tidak ada mesin besar, tidak ada suara dengungan keras, hanya lampu temaram dan aroma yang familiar, bau yang selama ini ia kejar. Pak Hendra menunggunya di tengah ruangan. "Terima kasih sudah datang, Mas Bimo," katanya dengan nada tenang. "Apa sebenarnya yang Bapak inginkan?" tanya Bimo tanpa basa-basi. Pak Hendra tersenyum kecil. "Kami hanya ingin memastikan semua pihak memahami perannya." "Peran siapa?" "Peran Anda," jawabnya. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada meja, tidak ada pembatas. "Mas Bimo," lanjut Pak Hendra, "Anda pintar. Anda sudah melihat sendiri apa yang kami lakukan. Anda memindahkan limbah ke manusia." Jawab Bimo dingin. Pak Hendra mengangguk. "Kami memindahkan beban, limbah fisik, tekanan ekonomi, kesalahan kolektif industri. Kalau tidak dipindahkan, kota ini akan sakit dan manusia dijadikan tempat sampah." Suara Bimo bergetar. "Manusia yang datang sendiri," koreksi Pak Hendra. "Tidak ada paksaan." Bimo terdiam. "Sekarang," lanjut Pak Hendra pelan, "kami ingin tahu Anda berada di posisi mana." "Posisi apa? Penonton?" katanya. "Atau bagian dari sistem?" Ruangan terasa lebih sempit. Bau semakin pekat, tapi tidak menusuk. Justru terasa menenangkan, seperti seseorang yang membisikkan janji palsu. "Mas Bimo punya masalah?" tanya Pak Hendra tiba-tiba. Bimo mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" "Tekanan kerja, idealis, kegelisahan yang tidak pernah selesai," katanya pelan. "Semua itu juga beban." Bimo menahan napas. "Saya tidak datang untuk itu." Pak Hendra tersenyum. "Tidak apa-apa, tawaran tidak harus diterima sekarang. Kalau saya menolak." Pak Hendra berdiri. "Kami tidak melarang Anda menulis. Kami hanya memastikan tidak semua orang terus mencium bau itu." Kalimat itu membuat dada Bimo berdebar keras. Bimo pulang menjelang subuh. Kepalanya berat, langkahnya goyah. Ia tidak disentuh, tidak dipaksa. Tapi tawaran itu seperti bayangan yang menempel. Sejak malam itu, hidupnya mulai goyah, tidurnya terganggu, pekerjaannya
terancam. Dan setiap kali ia mencoba menulis laporan panjang tentang PT Tirta Resik, kata-katanya terasa kosong, seperti ada yang menghapus makna di kepalanya. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar pemindahan limbah. Pabrik itu tidak hanya memindahkan dosa industri, ia juga mengatur siapa yang sanggup menanggung kebenaran. Bimo kembali menemui Pak Darto. Kondisinya semakin memburuk. "Mas," kata Pak Darto dengan suara nyaris tak terdengar, "kalau mereka sudah mulai nawarin, berarti sampeyan sudah dianggap layak." "Layak untuk apa?" tanya Bimo. "Layak jadi wadah baru," jawab Pak Darto lirih. "Atau dikosongkan." Bimo menggenggam tangannya. Tangannya dingin. Malam berikutnya, bau itu muncul lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum tengah malam. Bahkan jauh dari Kaligawe. Bimo berdiri di depan jendela kosnya, menatap jalan yang sepi. Untuk pertama kalinya, ia sadar pabrik itu tidak perlu lagi memanggilnya. Ia sudah berada di dalam jalurnya. Dan disitulah horor sesungguhnya berada. Bukan pada bau, bukan pada mesin, melainkan pada pilihan yang perlahan dipersempit. Sejak malam pertemuan di Gedung Barat, Bimo merasa hidupnya tidak lagi berdiri di tanah yang sama. Hari masih berganti, seperti biasa matahari terbit dari balik gudang-gudang tua. Suara klakson bersahutan, air rop naik, lalu surut, namun ada jarak tipis antara dirinya dan semua itu. Seperti ia hanya menjadi penonton dari balik kaca tebal. Yang paling terasa adalah tubuhnya. Bukan sakit yang jelas, bukan pula kelelahan yang bisa ditebus dengan tidur. Yang ia rasakan adalah berat. Berat di dada, di bahu, di kepala. Sialan, sesuatu yang diletakkan perlahan di dalam dirinya. Sedikit demi sedikit, Bimo mencoba mengabaikannya. Ia kembali menulis. Ia memaksa dirinya menyusun laporan, meski tahu tak akan pernah diterbitkan. Menulis menjadi satu-satunya cara untuk memastikan pikirannya masih miliknya sendiri. Namun setiap kali ia menyebut nama PT Tirta Resik Nusantara, jari-jarinya berhenti. Ada hikus, seperti kata-kata itu menolak keluar. Suatu pagi, Bimo terbangun dengan bau itu di kamarnya. Bukan bau menyengat, melainkan samar cukup untuk disadari. Terlalu tipis untuk ditunjuk. Ia duduk di tepi kasur, menutup hidung, lalu membuka. Lagi, bau itu tidak berasal dari udara. Ia berasal dari dalam. Tidak mungkin, gumamnya. Ia teringat ucapan Pak Hendra. Tidak semua orang terus mencium bau itu. Dan kini, bau itu tidak lagi menunggu Jumat Kliwon. Bimo kembali ke Terboyo-Wetan. Sore itu juga, ia merasa hanya Mbah Sastro yang masih bisa berbicara tanpa niat apa pun. Mbah Sastro sedang menyapu halaman saat Bimo datang. Orang tua itu berhenti, menatap wajah Bimo lama sekali. "Sampean sudah masuk," katanya pelan. "Masuk kemana, Mbah?" tanya Bimo, meski ia sudah tahu jawabannya. "Kealiran," jawab. "Embal, bukan pabriknya, tapi jalurnya." Bimo duduk di bangku kayu. Nafasnya terasa pendek. "Bah, apa yang sebenarnya mereka pindahkan?" tanyanya. Mbah Sastro meletakkan sapunya, lalu duduk di samping Bimo. "Bukan cuma limbah pabrik, bukan cuma racun dan kotoran." "Terus apa?" "Semua yang ditolak kota," jawabnya lirih. "Kesalahan, rasa bersalah, akibat dari keserakahan. Hal-hal yang tidak bisa masuk laporan resmi." Bimo menelan ludah. "Dan semua itu masuk ke manusia yang siap," kata Mbah Sastro. "Atau yang dibuat siap kalau wadahnya penuh." Mbah Sastro menatap tanah. "Dia akan runtuh, pelan, seperti orang-orang yang sampean temui." Bimo teringat Pak Darto. Wajahnya, tangannya yang dingin, tatapan kosongnya. "Kalau wadahnya menolak?" tanya Bimo. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Maka beban akan mencari jalan lain." Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi. Pak Darto meninggal dunia di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan. Dokter menyebut kegagalan organ secara bersamaan. Jenazahnya dimakamkan sederhana, tanpa banyak pelayat. Bimo berdiri di pemakaman itu, menatap tanah merah yang masih basah. "Maaf," bisiknya. "Saya datang terlambat." Di kejauhan, cerobong pabrik terlihat samar, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Malam Jumat Kliwon kembali tiba.
Kali ini, Bimo tidak berniat date, tapi langkahnya tetap membawanya ke Kaligawe, seolah ada tarikan halus yang tidak bisa dilawan. Ia berdiri di pinggir jalan, memandangi PT Tirta Resik dari kejauhan. Lampu-lampu pabrik menyala tenang, bahkan ramah. Bau itu datang pelan namun berbeda. Dari sebelumnya, bau itu kini tidak menekan, justru terasa akrab, seperti bau rumah lama yang sudah lama ditinggalkan. Ini yang paling berbahaya, gumam Bimo. Saat semuanya terasa wajar, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Gedung Barat. Sekarang, Bimo menutup mata sesaat, lalu melangkah. Di dalam Gedung Barat, suasananya lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada kursi logam, tidak ada selang cairan hitam, hanya ruangan kosong dengan satu meja di tengah. Pak Hendra sudah menunggu. Mas Bimo, katanya, Anda kelihatan lelah. Ini yang Anda maksud dengan memahami peran? Tanya Bimo datar. Pak Hendra mengangguk. Anda sudah mulai merasakannya ya? Merasa apa? Beban kota? Jawabnya. Tekanan yang selama ini kami alihkan ke orang lain. Bimo tertawa kecil. Pahit. Jadi ini eksperimen? Bukan, kata Pak Hendra. Ini keseimbangan. Ia berjalan ke jendela, menunjuk ke arah luar. Lihat Semarang sekarang. Sungai lebih bersih, industri stabil, warga tenang. Dengan mengorbankan manusia, sela Bimo, dengan mengorbankan individu. Koreksi Pak Hendra, kota selalu seperti itu. Bimo berdiri, dan sekarang giliran saya. Pak Hendra menoleh. Kami tidak memilih sembarangan. Anda tidak datang untuk meminta. Tapi jalur ini menyukai Anda. Kata menyukai membuat bulu kuduk Bimo berdiri. Apa yang akan terjadi pada saya? Tanya Bimo. Pak Hendra tersenyum tipis. Tergantung seberapa lama Anda bertahan. Pak Hendra kemudian menjelaskan sesuatu yang selama ini hanya Bimo duga. Pemindahan itu tidak instan. Tidak. Brutal, ia bekerja perlahan, menumpuk sedikit demi sedikit. Manusia yang menjadi wadah akan tetap hidup, bekerja, tersenyum, tapi bagian dalamnya akan kosong. Masalahnya berpindah ke tubuh, ke pikiran, ke nasib, dan saat wadah itu runtuh, kota sudah terlanjur bersih. Kalau saya bicara ke publik, tanya Bimo. Pak Hendra menatapnya tenang. Siapa yang akan percaya? Anda sendiri mulai goyah. Bimo sadar, itu bukan ancaman, itu fakta. Saat Bimo keluar dari Gedung Barat, subuh hampir tiba. Langit memerah pucat, bau itu perlahan menghilang. Namun tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk di pinggir jalan, menatap air rob yang bergerak pelan. Di pantulan air itu, wajahnya tampak sama tapi matanya berbeda. Ada kelelahan yang dalam, seperti mata orang-orang yang dulu ia lihat keluar dari gedung itu. Jadi begini rasanya, bisiknya. Menjadi wadah. Pagi itu, berita kembali muncul. PT Tirta Resik Nusantara menerima penghargaan nasional atas inovasi pengolahan limbah. Bimo menutup ponselnya. Ia kini mengerti sepenuhnya. Pabrik itu tidak hanya memindahkan limbah, ia memindahkan nasib. Dan kota Semarang berdiri di atas orang-orang yang pelen-pelen dikosongkan. Subuh di Kaligawe selalu tampak sama. Langit abu-abu, udara lembab, dan cahaya matahari yang seperti ragu untuk benar-benar muncul. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Bimo. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap arus kendaraan yang mulai ramai, seolah mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa benar-benar ringan. Tubuhnya masih berdiri tegak, pikirannya masih bekerja. Namun, ada bagian dari dirinya yang terasa tertinggal. Seperti ada ruang kosong di dalam dada yang tidak bisa diisi apapun. Bimo pulang ke kosnya dengan langkah pelan. Di cermin kamar mandi, ia menatap wajahnya sendiri. Tidak ada perubahan mencolok. Tidak ada tanda sakit. Tapi, mata itu tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia teringat semua wajah yang pernah ia temui. Pak Darto, pengusaha properti, orang-orang yang keluar dari Gedung Barat dengan langkah goyah dan tatapan kosong. Sekarang ia mengerti, bukan tubuh mereka yang rusak, melainkan keinginan untuk melawan yang perlahan diambil. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kehebohan. Tirta Resik Nusantara semakin sering muncul di berita,
nasional. Penghargaan datang silih berganti. Seminar lingkungan digelar. Nama itu disebut sebagai contoh ideal bagaimana industri dan alam bisa berdamai. Sungai di Kaligawe terlihat jernih. Bau limbah hampir tak pernah tercium di siang hari. Warga mulai percaya bahwa semua masalah telah diselesaikan. Dan memang masalah itu tidak lagi terlihat. Bimo mencoba menulis laporan terakhir, bukan untuk redaksi, bukan untuk publik, hanya untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang jalur gaib yang tidak pernah dicatat di peta, tentang tanah yang sejak dulu menolak beban, tentang pabrik yang tidak menghancurkan limbah, tapi memindahkannya ke manusia. Namun setiap kali ia sampai pada kalimat inti, tangannya berhenti. Ada tekanan halus di kepalanya, bukan rasa sakit melainkan penolakan, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik. Untuk apa? Kota sudah baik-baik saja. Bimo menutup laptopnya. Itu dia, gumamnya. Lirih. Ini akibatnya. Sore itu, Bimo menemui Mbah Sastro untuk terakhir kalinya. Orang tua itu duduk di beranda rumahnya, menatap sawah kecil yang tersisa di antara bangunan industri. Saat melihat Bimo datang, ia tersenyum tipis, senyum orang yang sudah tahu akhir cerita. Sampean sudah membawa sebagian bebannya, kata Mbah Sastro pelan. Bimo duduk di sampingnya. Saya tidak pernah setuju. Tidak perlu, jawab Mbah Sastro. Jalur ini tidak selalu menunggu persetujuan. Apakah ini akan berhenti? Tanya Bimo. Mbah Sastro menggeleng. Selama kota ingin terlihat bersih, selalu akan ada yang dipindahkan. Lalu, suara Bimo melemah. Sampeyan masih hidup, kata Mbah Sastro. Itu sudah cukup bagi jalur. Bimo terdiam. Dan kebenaran? Mbah Sastro menatapnya lama. Kebenaran tidak selalu harus disuarakan. Kadang ia hanya perlu ditanggung. Kalimat itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah Bimo dengar. Malam Jumat, Kliwon terakhir yang ia sadari datang tanpa tanda besar. Tidak ada mobil hitam yang ia ikuti. Tidak ada gedung barat yang ia masuki. Tidak ada dengungan mesin. Namun, bau itu tetap datang. Kali ini, sangat tipis, hampir seperti kenangan. Bimo berdiri di depan jendela kosnya, menatap kota Semarang yang tenang. Lampu-lampu jalan menyala stabil. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kerusuhan. Kota itu tampak sehat. Dan disitulah ia akhirnya memahami keseluruhan kebenaran yang paling pahit. Pabrik itu tidak jahat, ia hanya menjalankan fungsi yang diinginkan kota. Pemerintah ingin statistik bersih, industri ingin berlanjut, warga ingin hidup tenang. Dan untuk semua itu, seseorang harus menanggung sisa-sisanya. Bukan di laporan, bukan di sungai, melainkan di tubuh dan nasib manusia. Beberapa bulan kemudian, Bimo menghilang dari dunia jurnalistik. Ia tidak sakit parah. Ia tidak meninggal. Ia hanya berhenti menulis. Ia bekerja biasa, hidup sederhana, tidak pernah lagi meliput Kaligawe. Tidak pernah menyebut PT Tirta Resik. Orang-orang mengenalnya sebagai pria pendiam yang sering termenung, terutama saat malam Jumat Kliwon. Sesekali, saat angin laut bertiup ke arah kota, ia mengerutkan kening. Bau itu masih ada, selalu ada. Dan di Kaligawe, PT Tirta Resik Nusantara tetap berdiri megah. Sungai tetap mengalir jernih. Kota Semarang tetap tumbuh. Tak ada yang menyadari bahwa kebersihan itu dibangun di atas orang-orang yang pelen-pelen dikosongkan. Karena kota ini tidak pernah benar-benar disembuhkan. Ia hanya memindahkan penyakitnya. Dan selama masih ada manusia yang bersedia menanggung atau dipilih untuk menanggung, pabrik itu tidak akan pernah berhenti bekerja.